Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang unsur, lambang unsur, dan rumus kimia. Nah, sebelum lebih lanjut kita harus tahu dulu apa itu unsur. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa yang namanya unsur itu adalah zat tunggal. Zat tunggal yang bagaimana? Zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui proses kimia. Itu adalah unsur. Sekarang kita akan menuliskan bagaimana cara menuliskan lambang unsur. Menurut John Jacob Berzelius, ini beliau mengemukakan bagaimana cara menuliskan lambang unsur. Karena penulisan lambang unsur itu tidak boleh asal-asalan, tidak bisa seenaknya sendiri. Ada aturannya, ya. Menurut John Jacob, penulisan lambang unsur itu adalah disesuaikan dengan nama unsurnya, yaitu diambil dari huruf depan unsur tersebut. Contoh, oksigen. Huruf depan dari oksigen adalah O, maka lambang unsurnya adalah O besar. Ingat, penulisan ditulis dengan huruf kapital. Hidrogen, maka lambangnya adalah H besar. Karbon, lambangnya adalah C. Kenapa bukan K? Ingat, karbon itu asal dari carbon, kata carbon, ya. Ini bukan diambil dari bahasa Indonesia, maka bukan K lambangnya, melainkan C besar, ya. Nah, ada lagi aluminium. Aluminium ini lambang unsurnya adalah Al. Ada dua huruf, A dan L. Ketika lambang unsur dituliskan dengan dua huruf, maka huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan huruf berikutnya itu adalah huruf kecil. Maka aluminium ditulis dengan A besar dan L kecil. Besi, asal kata dari ferum. Itu lambang unsurnya adalah Fe. Ingat, bukan Be, ya, gitu. Karena Be ada nama unsur lainnya yaitu berilium. Nah, ingat bukan diambil dari bahasa Indonesia, ya. Seng, Zn, asal kata dari zinc. Nah, lambang unsurnya Z besar, N kecil. Emas, lambangnya adalah A besar, U kecil. Berasal dari kata aurum. Oleh karena itu, lambang unsurnya adalah AU. Nah, di sini ada permisalan. Jika kalian jumpai ada huruf CO, nah, CO-nya ada C besar dan O kecil, itu artinya dia adalah unsur, namanya unsur kobalt. Namun, apabila kalian melihat huruf C besar dan O besar, nah, CO ini bukan unsur, melainkan terdiri dari dua unsur, yaitu unsur C dan unsur O. Nah, ini adalah bukan unsur, melainkan senyawa, namanya adalah karbon monoksida. Ya, jadi perhatikan sekali lagi penulisan lambang unsur, itu adalah dimulai dengan huruf depannya ditulis dengan huruf kapital. Apabila lebih dari satu huruf, maka awalnya huruf kapital, huruf berikutnya adalah huruf kecil. Apabila dua-duanya huruf besar, itu tandanya bukan unsur, melainkan senyawa. Ya. Nah, di sini banyak sekali unsur-unsur yang lain. Di sini ada hidrogen, lambangnya H, ada Li, litium, ada Be, berilium, sampai ada K, kalium, Ca, kalsium, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian lihat di tabel periodik unsur-unsur kimia. Ya. Berikutnya adalah setelah kita mengetahui apa itu unsur, bagaimana cara penulisan lambang unsur. Nah, kita kali ini akan belajar tentang rumus kimia. Rumus kimianya ada dua, rumus kimia molekul unsur dan rumus kimia senyawa. Apa perbedaannya? Rumus molekul unsur ini terdiri dari unsur-unsur yang sejenis. Nah, unsur yang sejenis ini ada namanya molekul diatomik dan molekul poliatomik. Apabila molekul diatomik ini terdiri dari dua unsur yang sama, di itu berarti dua. Contohnya,
Di sini ada hidrogen, rumus kimianya adalah H2. Oksigen O2, klor adalah Cl2. Semuanya ada 2, berarti terdiri dari 2 unsur. Terdiri H2 berarti hidrogen dan hidrogen. O2 berarti oksigen dengan oksigen. Apabila molekul poliatomik, contohnya adalah ozon, rumus kimianya O3. Ini terdiri dari lebih dari 2 unsur, namanya poliatomik. Ada fosfor P4 dan S8 belerang. Ini semuanya lebih dari 2, namanya poliatomik. Rumus molekul senyawa. Ini terdiri atas lambang-lambang unsur pembentuknya dan disertai dengan angka indeks. Nah, apa itu angka indeks dan lambang unsur? Di sini kalian bisa lihat contohnya ada H2SO4. Yang kalian lihat adalah di sini ada huruf H besar, S besar, dan O besar. HSO itu adalah lambang unsur. H adalah lambang unsur dari hidrogen, S adalah lambang unsur dari sulfur atau biasa kita sebut dengan belerang, dan O adalah lambang unsur dari oksigen. Nah, selain ada lambang unsur, juga terdapat angka indeks. Angka indeks ini menunjukkan banyaknya atom dalam sebuah molekul. Misalkan di sini ada angka 2 dan angka 4. Nah, H2 berarti menunjukkan bahwa atom hidrogennya ada 2. O4 berarti di sini terdapat 4 atom oksigen. Dan di sini ada huruf S. Nah, S tidak disebutkan angkanya. Nah, tapi dia ada. Berarti S ini ada jumlahnya 1. 1 tidak perlu ditulis. Penulisannya tidak H2S1O4, cukup ditulis dengan H2SO4. Contoh lain. Nah, di sini banyak senyawa, di antaranya ada air. Nah, air ini ternyata rumus molekulnya adalah H2O. Jadi sekarang kita harus tahu bahwa H2O itu adalah air. H2O ini terdiri dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Di sini terdapat jumlah atom. Jumlah atomnya ada 3 atom. 3 atom dari mana, Bu? 3 atom ini adalah H-nya sebanyak 2 dan O-nya sebanyak 1. Maka jumlah seluruhnya adalah 3 atom. Berikutnya, karbon dioksida atau CO2. Ini adalah gas hasil proses pernafasan kita, ya. Gitu. Di sini terdiri dari 3 atom, di mana ada C-nya 1, yaitu karbon, dan O atau oksigennya sebanyak 2. Senyawa berikutnya adalah glukosa atau gula, ya, rasanya manis. Nah, rumus molekulnya adalah C6H12O6. Di sini jumlah atomnya 24 atom. Dari mana, Bu, 24 atom? 24 atom ini terdiri dari C sebanyak 6 atau karbon 6, H hidrogen 12, dan O oksigen sebanyak 6. Total semuanya adalah 24 atom. Asam sulfat. Asam sulfat ini bisa dijumpai di air aki, ya. Rumus molekulnya H2SO4. Ada 7 atom. Terdiri dari 2 atom hidrogen, 1 atom sulfur atau belerang, dan 4 atom oksigen. Natrium klorida, NaCl. Siapa yang tahu NaCl? NaCl ini rasanya asin, berarti namanya apa? Namanya adalah garam, ya. Nah, NaCl terdiri dari 2 atom. Apa saja? Terdiri dari atom natrium sebanyak 1 dan klor sebanyak 1. Total 2 atom. Dan terakhir ada urea. Urea rumus molekulnya adalah CONH2 2 kali. Nah, jumlah atom di sini adalah 8 atom. Terdiri dari atom C sebanyak 1, atom O sebanyak 1, N sebanyak 2, dan H sebanyak 4. Bagaimana ada 8 atom seluruhnya? Nah, di situ perbedaan dari senyawa yang di atasnya adalah bahwa di urea ini ada tanda kurung. Nah, tanda kurung ini menunjukkan
banyaknya atom tersebut. Jadi kalau di luar kurung tidak dihitung ya. Nah, C-nya satu saja, O-nya satu saja, sementara yang ada di dalam kurung ada N nitrogen dan H hidrogen. N di dalam kurung ada 1, namun di luar kurung terdapat ada angka 2, maka kita kalikan 2, jadi N-nya sebanyak 2. Sementara hidrogen di dalam kurung ada angka 2, di luar kurung ada angka 2 lagi, maka kita kalikan 2 dikali 2 sama dengan 4. Itu 4 adalah milik hidrogen. Ya, paham ya? Jadi total semuanya adalah 8 atom. Nah, di sini ada contoh soal bagaimana menentukan jumlah unsur dalam suatu molekul. Berapakah jumlah seluruh atom dalam 5 molekul air? Tadi kita sudah tahu molekul air itu bagaimana lambang atau rumus kimianya. Nah, jawab. 5 molekul air kita bisa tulis sama dengan 5H2O. Ingat, H2O adalah air. Kemudian, bagaimana cara menghitungnya? Di situ ada angka 5 di depan. Angka 5 tersebut kita sebut sebagai angka koefisien. Sementara 2 untuk angka indeks. Nah, kalau ada angka yang ada di depan tersebut, maka kita kalikan dengan semua unsur yang ada. Di situ ada unsur H dan unsur O. H-nya ada 2, maka 5 dikali 2 atom H sama dengan 10. Kemudian O-nya atau oksigen ada 1, maka kita kalikan dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi jumlahnya adalah 15 atom. Maka dalam 5H2O ternyata ada keseluruhannya 15 atom. Nah, berikutnya rumus empiris. Apa itu rumus empiris? Rumus empiris ini adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan atom-atom yang sederhana. Sederhana atau paling kecil ya. Nah, contohnya di sini ada butana, butena, butuna, aspirin, dan cuka. Rumus molekul dari butana di situ ada C4H10. Perbandingan atom-atom unsur di situ terdiri dari atom C, karbon, dan atom H, hidrogen. Sama dengan C-nya sebanyak 4, H-nya sebanyak 10. Maka kita tulis C banding H sama dengan 4 banding 10. Perbandingan terkecil atom-atom unsur. Nah, dari angka 4 dan 10 kita bisa sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2. Maka 4 dibagi 2 hasilnya 2, sementara 10 bagi 2 hasilnya 5. Oleh karena itu, perbandingan C dan H sekarang menjadi 2 banding 5. Maka rumus empirisnya bagaimana? Rumus empirisnya bisa kita tulis menjadi C2H5. Ya. Nah, berikutnya butena. Di situ ada C4H8. Perbandingan C dan H adalah 4 dengan 8. Perbandingan terkecilnya adalah 1 banding 2. Dari mana angka 1 banding 2? Ingat, ini adalah pembagian yang paling sederhana ya. 4 dan 8 sama-sama bisa kita sederhanakan atau kita bagi 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. Maka kita tulis C-nya adalah 1, 8 bagi 4 sama dengan 2, maka H-nya adalah 2. Jadi, yang tadinya rumus molekul C4H8, sekarang rumus empirisnya adalah CH2. Nah, C1 tidak usah ditulis, jadi C1H2 tidak perlu ditulis satunya. Kita cukup tulis dengan CH2 saja ya. Butuna kita lakukan dengan cara yang sama. C4H6 kita perkecil 4 dan 6-nya atau kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. 2 milik C, 3 milik H. Nah, maka kita tulis C4H6 menjadi rumus empirisnya
C2H3. Ya. Kemudian ada aspirin C9H8O4. Nah, C9H8O4 ini terdiri dari C, H, dan O. Atau C-nya adalah karbon, H-nya hidrogen, dan O-nya adalah oksigen. Perbandingannya adalah 9, 8, dan 4. Nah, perbandingan terkecil atom-atom unsurnya tetap sama, yaitu 9, 8, dan 4. Nah, kenapa tetap sama? Karena sudah paling sederhana, tidak bisa diperkecil lagi. Maka rumus empirisnya pun sama, yaitu C9H8O4. Ya. Nah, yang terakhir adalah cuka. Rumus molekulnya adalah CH3COOH. Nah, kita bisa gabungkan saja menjadi CHO. Kita tulis C-nya sebanyak 2, H-nya sebanyak 3 tambah 1 jadi 4, O-nya adalah 2. Maka perbandingan CHO-nya adalah 2, 4, 2. 2, 4, 2 kita sederhanakan, kita sama-sama bagi menjadi 2 bagi 2 adalah 1, 4 bagi 2 sama dengan 2, dan 2 bagi 2 adalah 1. Maka CHO dari cuka sekarang adalah perbandingannya 1, 2, 1. Maka rumus empirisnya kita tulis CH2O. Ya, begitu saja materi kali ini. Semoga bisa kalian pahami dengan mudah. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Terima kasih. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.